100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rari.co.id. Florata pagi ini pendengar, kita sudah berada di sesi informasi pendengar ya, sesi wawancara maksud kami ya. Dan untuk itu pendengar, pemerintah Kabupaten ND diminta bersinergi dengan otoritas Bandar Udara Haji Hasanuddin Busman untuk mempromosikan pariwisata di daerah tersebut. Kerjasama ini dibangun agar ruang publik ya, ini bisa dimanfaatkan sebagai media informasi wisata bagi pengunjung. Salah satu warga di Kabupaten ND mengusulkan ya agar terminal bandara yang baru digunakan ya, untuk digunakan juga spot yang memberikan informasi pariwisata di Kabupaten ND. Dan ini juga butuh pendekatan dinas terkait untuk kerjasama dengan manajemen bandara. Nah, terkait dengan hal ini, seperti apa tanggapan dari Dinas Pariwisata Kabupaten ND soal market informasi wisata di Bandar Udara ND begitu pendengar ya. Kami sudah bersama narasumber kami, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Martinus Hadban. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, selamat menunaikan ibadah puasa menyongsong Lebaran. Ya, baik Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Baik Bapak, ini seperti apa tanggapan dari Dinas Pariwisata soal usulan tersebut ya, di mana pemerintah Kabupaten ND diminta untuk bisa membuat satu market informasi wisata di Bandara Udara ND. Oh ya baik, itu saya sudah baca itu berita usulan warga. Kita beri apresiasi, terima kasih banyak untuk warga masyarakat melalui Ekora itu. Itu berkaitan dengan menyediakan ruang akses promosi di bandara itu. Sesungguhnya beberapa tahun lalu kita sudah lakukan kerjasama menyediakan beberapa tempat yang disiapkan oleh bandara. Karena kemarin ada rehabilitasi perbaikan. Maka kita batalkan dulu kerjasama melalui skema kerjasama itu, sehingga setelah pembangunan yang baru rehabilitasi ini sudah selesai, mungkin kita skema pertama itu mengembangkan kerjasama promosi dan menyediakan beberapa metode yang disiapkan oleh bandara. Itu pertama. Yang kedua, kita coba mengadvokasi beberapa teman ekrab untuk coba memanfaatkan peluang-peluang untuk bisa mengakses usaha di kawasan bandara. Kemarin yang terakhir dari Istana Sehat, Kopi Sokore sudah mendapat akses. Semoga teman-teman lain itu juga bisa membantu memanfaatkan peluang-peluang itu. Dan kita mengadvokasi beberapa teman mitra UMKM atau ekrab untuk memanfaatkan peluang itu. Yang ketiga, bahwa pintu masuk untuk pariwisata kita kan ada 3, darat, laut, dan udara. Salah satunya adalah udara. Kita berharap bahwa teman-teman di bandara bisa menyediakan ruang dan tempat space untuk semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah, tapi untuk semua pihak untuk bisa dapat mempromosikan berbagai produk, baik produk pariwisata, produk ekonomi, dan yang lain-lain. Pada prinsipnya setelah ini tapi kami akan kembali membangun kerjasama dengan bandara yang dalam bentuk ini kerjasama promosi beberapa produk pariwisata seperti kita sudah lakukan kan lalu. Yang kedua, bahwa ada ruang-ruang yang mungkin disediakan selain untuk promosi berbasis digital, non-digital. Sarana-prasarana kami sudah siapkan, termasuk ini pusat informasi pariwisata yang kami sudah siapkan, aplikasi dan jaringannya, ada beberapa hardware. Nanti kami akan bangun kembali kerjasama dengan bandara untuk maksud usulan masyarakat tersebut begitu. Oke, baik. Jadi terminal Bandara Haji Hasanuddin Busman ini kan baru saja dioperasikan begitu ya, belum diresmikan tapi sudah dioperasikan begitu Bapak ya. Dan ini banyak galeri-galeri juga. Kami sempat mewawancara berdiskusi begitu dengan Kabandara ND ya, terkait dengan galeri juga sudah disiapkan, tinggal bagaimana UMKM dan juga Pemkab ND untuk bisa menggunakan ya fasilitas yang sudah disediakan. Nah, ini pengembangan kerjasama sudah dilakukan begitu Bapak ya, dan pengembangan akan dilakukan. Nah, ini untuk terminal sendiri, untuk informasi-informasi pariwisata sendiri, apakah sudah di-planningkan seperti apa nantinya yang akan diberikan ya, atau dilakukan begitu ya dengan Kabandara ND begitu, Bandara ND ya Haji Hasanuddin Busman itu Pak? Begini, ada beberapa skenario. Yang pertama, kita menyajikan informasi pariwisata yang berbagai cara baik digital maupun non digital. Yang pertama. Yang kedua,
kita mengadvokasi, memfasilitasi mitra usaha kita dalam bentuk UMKM atau ekraf untuk memanfaatkan ruang-ruang di pariwisata untuk mempromosikan sekalian menjual. Yang terdapat masuk. Yang ketiga, kami sudah dari tahun lalu kami sudah merancang mendesain sesuai arahan Bapak Bupati untuk menjadikan pintu masuk semacam welcome to the tourism itu, tapi kita harus rancang desain dulu karena tidak semua penumpang yang masuk bandara itu kan adalah turis atau wisatawan. Dan kita harus skenario-kan dulu skemakan baik-baik karena tidak semua penumpang di situ adalah wisatawan. Yang kedua, tidak semua wisatawan itu juga ingin mau dibuatkan semacam itu welcome ceremony-nya, kecuali ada grup-grup besar atau yang teragendakan oleh agen travel. Yang ketiga, kita juga memanfaatkan ruang di bandara itu untuk memulai menyajikan pelayanan turisme yang berbasis wisata pesona untuk semua pelaku pariwisata, baik jasa ataupun pemerintah ataupun penyedia fasilitas publik, sehingga kesan pertama yang masuk ke Ende sebagai salah satu daerah wisata itu melekat cermin di pintu-pintu masuk, termasuk dekor-dekor atau fasilitas publiknya yang mentinggikan citra pariwisata kita di Ende gitu. Baik, Bapak, ini mungkin kita bisa belajar dari daerah-daerah lain ya. Contoh saja dari Bali dan Pasar begitu ya. Ketika kita memasuki ruang tunggu begitu bandara dan Pasar, itu yang disuguhkan adalah musik-musik tradisional. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Ende untuk kedepannya? Apakah juga akan mengadopsi hal baik ini begitu, Bapak? Ya, begini. Bandara itu adalah sebuah fasilitas publik yang sangat lebih kuat ke agen bisnis, dan semua aktivitas yang dilakukan di situ juga bermain dengan jasa. Saya jujur bahwa tidak sekedar kita menginisiasi itu, tapi ternyata di bandara itu kan ada pengelolaan kawasan khusus, kawasan dikelola khusus, sehingga semua harus dilakukan dengan profesional. Yang kedua, bahwa di sana mainnya jasa. Jadi semua orang yang terlibat di situ harus penuh dengan komitmen dan kesepakatan yang proporsional dan profesional. Dan itu kawasan khusus. Jadi sebenarnya ada berbagai cara yang kita bisa lakukan, termasuk welcome ceremony untuk para turisme atau untuk di bandara seperti dilakukan. Tapi yang punya kawasan khusus itu tuh lebih kuat. Kalau orang yang terlibat ke dalam itu skemanya sudah beda. Maka kami juga tidak serta-merta, ini tidak serta-merta. Jadi nanti kami akan berkomunikasi dengan kepala bandara. Memang beberapa hari lalu ada teman yang menyampaikan bahwa kepala bandara ingin bertemu dengan Kadis Pariwisata. Kami belum sempat bertemu dengan beliau. Kami mau membahas yang ini, yang beberapa masukan termasuk minta Bapak Bupati kita siapkan termasuk atraksi penjemputan. Tapi kita skenario betul karena tidak semua penumpang itu wisatawan dan tidak semua wisatawan senang itu. Yang kedua, adalah fasilitas atraktif. Yang namanya itu kepentingan atraktif, aksesibilitas amenitasnya sudah oke, tinggal atraksinya saja. Dan kita harus libatkan masyarakat, pelaku usaha, pengelola fasilitas publik. Yang ketiga, baru pemerintah daerah melalui dinas dan fasilitas mengadvokasi dan sedang membangun beberapa komitmen kerjasama yang bisa dilakukan begitu. Baik Bapak, RRI Ende menanti ya seperti apa informasi dan juga desain ya untuk terminal Bandara Haji Hasanuddin Busman yang lebih memiliki ciri khas untuk Kabupaten Ende Bapak ya, setelah bertemu dengan bandara ya. Saya izin nanti kita komunikasi dengan Pak Kepala Bandara untuk dekor atraktif yang bisa dibuat oleh pihak bandara. Yang kedua, kami menawarkan beberapa produk promosi digital seperti biasa. Kami sudah siapkan itu, bikin komitmen kerjasamanya saja. Kami siap untuk update nantinya Bapak ya. Oke. Dengan fasilitas ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Iya. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.